أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. SAI, Sahabat Anak Istimewa, webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Dr. Gustav. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Dr. Gustav dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih Kang Reza ya. Tadi sempat nge-freeze dia loading, tapi alhamdulillah sudah masuk lagi kayaknya ya. Nanti Kang Reza kasih monitor kalau ada perubahan kualitas gambar atau volume suara ya. Siap, Dokter. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat Allah semuanya kita bisa berkumpul lagi, belajar, ya saling bertukar pikiran pada pagi hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan supaya majelis ilmu kita pagi hari ini juga dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita pun juga mendapatkan syafaat dari Rasulnya, maka mari kita aturkan salam terbaik kita kepada Rasulnya, baginda Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengaturkan atau membacakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Em, yang saya hormati di sini ada Kang Reza ya, sudah senantiasa mendampingi pertemuan baik dari pertemuan satu ke pertemuan yang lain. Kita juga jumpa Kang Reza nanti malam atau pokoknya setiap Senin dan Kamis malam di pertemuan All You Can Heal Premium Webinar dari Meaningful Ways bersama Bapak Ibu yang terpilih ada 150 orang dan syukur alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh ya sampai ke ketujuh kemarin dan insya Allah malam nanti adalah pertemuan yang sorry maaf kemarin pertemuan yang ke-6 dan insya Allah nanti malam pertemuan yang ketujuh ketujuh apa ke-8 ya? Ke-8 ya Kang Reza ya nanti malam ya. Waduh sampai lupa saya. Kalau nggak salah nanti malam adalah pertemuan yang 8 deh iya. Nah jadi 8, itu Dok. sedikit kabar baik buat teman-teman, kita sudah pertemuan ke-8 nih nanti malam ya. Jadi teman-teman yang mungkin penasaran yang belum ikut kesempatannya mungkin kemarin terbatas ya. Kita alhamdulillah ini udah hampir selesai nih angkatan pertama. Nah, dan kami pun mendapatkan ada beberapa testimoni perubahan-perubahan yang signifikan, yang besar yang dirasakan oleh para peserta. Alhamdulillah. Bagi yang belum berkesempatan ikut di All You Can Heal angkatan pertama, tetaplah berdoa, doakan kami bisa menyelenggarakan untuk angkatan yang kedua. Cuman memang sampai dengan hari ini, saya masih belum bisa menjanjikan kapan angkatan kedua All You Can Heal akan bisa kita selenggarakan ya. Nggak pasti juga di Agustus, nggak pasti juga di September ya. Nanti tunggu kabar baiklah. Karena jujur ya, untuk menggelar kelas yang penuh, maksudnya yang full seperti All You Can Heal ini membutuhkan effort yang lebih ya dibanding dengan kalau kita setiap pagi seperti ini gitu ya. Sehingga juga saya dan para panitia harus mengukur kemampuan untuk bisa menyelenggarakan angkatan yang berikutnya. Tapi jangan khawatir teman-teman, Meaningful Ways bersama dengan saya juga tetap pasti akan menghadirkan berbagai inovasi ya,
ya buat Bapak Ibu para pembelajar sejati, kita juga memberikan akses semudah-mudah mungkin kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang terus ingin update dan upgrade ilmu, upgrade diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hari-hari selanjutnya ya. Tunggu aja, pokoknya doain terus. Semoga Allah ridho, semoga Allah selalu memudahkan kita, memberikan kita selalu limpahan rezeki ya, dilebihkan selalu rezeki kita, dan dilancarkan juga rezeki yang datang dari atas, dari kanan, dari kiri maupun dari bawah. Amin, amin ya robbal alamin. Juga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu yang sudah tergabung pada regular webinar pagi hari ini, terpantau sudah 346 partisipan yang berhasil masuk, yang Allah gerakkan dan diberikan kesempatan untuk bisa eh, bertemu bareng nih di sini ya. Salam kenal mungkin Bapak Ibu. Saya belum bisa menyebutkan nama Bapak Ibu satu persatu dan mungkin tidak semua untuk saat ini saya udah kenal ya, belum belum semua orang saya kenal di sini. Pokoknya selamat belajar. Saya ucapkan banyak terima kasih dan doa kebaikan untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Seperti yang tadi sudah saya obrolin bersama Kang Reza, hari ini kita akan membahas beberapa kabar baik yang bisa diamalkan oleh Anda sendiri maupun bisa juga Anda ceritakan kepada anggota keluarga yang lain, saudara-saudari yang mungkin ada di antara saudara-saudari Anda yang punya kondisi seperti ini. Dari judulnya saja sebetulnya sudah mulai kelihatan ya, SAI, sahabat anak istimewa. Nah, anak istimewa itu seperti apa sih, Dok? Ya, ada beberapa golongan ya, ya maksudnya beberapa anak yang bisa kita golongkan ke dalam anak-anak istimewa seperti ini. Nah, untuk itu saya minta dibantu visualisasi materinya. Oke. Kalau tadi judulnya sahabat anak istimewa, maka kita juga punya slide atau punya materi yang berupa doa. Doanya juga termasuk sai, yaitu apa? Sembuhkan anak istimewa. Ya, nanti kalau udah sembuh, maka sai yang ketiga ialah sehatkan anak istimewa. Nah, gitu ya. Kenapa kok dikatakan anak istimewa? Nah, geser lagi slide-nya. Kenapa sih kok dikatakan anak istimewa? Nah, apa saja istimewanya? Nah, syukur Alhamdulillah, nggak apa-apa, diklik lagi. Yang nomor satu, ya, tak banyak orang tua diberikan kesempatan merawat anak seperti ini, Bapak Ibu. Jadi salah banget kalau seandainya ada di antara kita yang mengatakan, wah ini anak cacat, wah ini anak ya, yang kurang gitu kan. Justru orang tua yang kemudian punya anak seperti ini atau yang dititipi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap anak ini ya, maka itu kesempatan emas ya, kesempatan langka. Nggak semua orang tua punya kesempatan untuk mendapatkan peluang amal soleh ini ya. Kemudian yang kedua apa? Anak-anak seperti ini membuat para orang tuanya berhati lembut. Sekarang sering nggak Bapak Ibu lihat di media sosial atau di sekitar kita? Justru orang tua yang mungkin belum dewasa, mereka lebih banyak yang bertindak tidak senonoh, bertindak tidak wajar, bertindak kurang ajar, justru kepada anak-anaknya yang normal, justru kepada anak-anaknya yang baik-baik saja. Ya enggak? Ya kemarin ada berita seorang eh, pria muda memukul kepala bayinya yang usia 2 bulan sampai benjol, matanya memar. Cuman karena bising atau nggak kuat dengar tangisan ya, mungkin pada saat itu juga si pria muda ini sedang dalam kondisi mabuk lah, karena kalau dilihat dari kesaksian dan ke, apa namanya kesehariannya si pelaku ini memang kurang baik juga ya kesehariannya ya. Terus kemudian kemarin terakhir ada seorang ibu-ibu yang bahkan mohon maaf sekali menghilangkan nyawa anaknya, kalau nggak salah usia 2 bulan, dipukul pakai toples. Padahal kalau kita lihat anak-anaknya mereka itu normal semua. Tapi kalau kita lihat justru ya orang tua yang kemudian dititipi anak istimewa seperti ini, justru mereka tuh lebih bahagia. Kemudian mereka malah jadi sumber inspirasi bagi kita semua ya. Kok bisa mereka tuh sesabar itu?
kok bisa mereka tetap bersyukur? Nah, itu poin-poin penting yang justru harus kita tiru. Bukan kemudian kita berharap dititipi oleh Allah dengan anak istimewa seperti ini, tapi maksudnya dalam kondisi apapun kita tuh bisa tetap bersyukur dan bersabar. Nah, gitu loh, ya. Kemudian yang ketiga, syukur alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ya, insya Allah pintu surga terbuka kepada anak dan orang tuanya. Nah, jadi memang nggak ada satupun manusia yang bisa memastikan dirinya masuk surga ya Bapak Ibu ya. Kita semuanya tetap dalam kondisi ikhtiar berjuang untuk mendapatkan ridho Allah supaya kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Nah, kata para ulama ya, memang masuk surga itu tergantung Allah ridho sama kita atau enggak. Dan pintu masuknya bisa dari mana aja, ya bisa dari sholat, bisa dari sodako, bisa dari orang tua, dan ternyata bisa dari anak. Ya, maksudnya anaknya artinya keikhlasan kita dan seamanah apa kita dititipi anak istimewa ini ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga poin ini adalah tiga poin atau yang seminimal-minimalnya yang bisa disyukuri. Ya, seminimal-minimalnya tiga poin ini yang bisa membuat orang-orang yang mendapatkan titipan amanah berupa anak istimewa, mereka tetap bisa bersyukur dan bersabar. Ya, ini kabar bahagia pertama yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita atau kepada Anda yang mungkin saat ini sedang diuji dengan adanya anak istimewa di sekitar Anda, gitu ya. Dan ini pun ada kabar bahagia yang kedua dan ketiga dan seterusnya nanti yang bisa saya sampaikan. Boleh digeser lagi? Ya, berhubung tulisannya kecil, mungkin bisa dibantu untuk dilepaskan frame-nya, dilakukan zoom sedikit. Jadi kasus pada anak asma ya, sorry kasus asma pada anak-anak ini kan memang banyak ya. Dan ternyata ada kabar baiknya, bekam Suna ternyata efektif terhadap anak-anak penderita asma. Ini penelitiannya saya ambil dari miliknya Tamer Abou Sanab dan kawan-kawan tahun 2010. Dengan judul penelitian ada di situ ya. The role of cupping therapy as a complementary therapy on the pulmonary function and quality of life of asthmatic children ya. Jadi intinya ini memperlihatkan seefektif apa terapi bekam sunnah ini kepada anak-anak penderita asma ya. Tapi disebutkan kalau di penelitian ini terapi bekam sunnah itu disebutkannya atau digolongkannya ke dalam complementary terapi ya. Dengan temuan ada tiga hasil yang bagus ya. Yang pertama ada 60 anak dengan asma ringan dibagi dalam kelompok terapi kombinasi, wet cupping plus obat atau hanya dengan obat. Nah, ini ada 60 anak yang jadi sampel penelitian nih rupanya ya. Kemudian yang kedua, kelompok terapi bekam mengalami peningkatan signifikan pada fungsi paru. Dan ini tentu dengan indikator macam-macam ya, ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat indikator penilaian fungsi paru kepada anak-anak yang sudah diberikan terapi bekam. Bekamnya bekam basah ya. Jadi ternyata bekam basah dapat meningkatkan fungsi paru. Ya, pada anak-anak yang asma ini kan paru-parunya terbatas, ya kan? Tapi ternyata setelah dibekam, kualitas pernafasannya, fungsi parunya jadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, juga tercatat peningkatan kualitas hidup ya lebih tinggi dibanding kelompok kontrol. Jadi artinya di antara 60 anak ini mungkin sebagiannya diberikan terapi bekam, sedangkan sebagiannya nggak dilakukan terapi bekam. Ternyata anak-anak yang diberikan terapi bekam mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik daripada yang tidak dibekam. Wah, ini kabar baik loh Bapak Ibu bahwa ada terapi solusi dari Allah ya solusi dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ialah dengan terapi bekam sunnah atau bekam basah. Tapi tentu melakukan terapi bekam basah ini tidak dilakukan pada saat
asmanya sedang akut, ya, artinya tidak sedang dalam serangan asma. Diberikannya pada saat masa damai. Jadi kasus atau penyakit asmanya sudah reda dulu, baru kemudian dilakukan bekam sunnah. Ya, seperti itu. Paham ya? Sampai sini Bapak Ibu ya. Ini kabar baik pertama yang menarik. Jadi boleh nih sampaikan kepada teman-teman ya, atau saudara-saudari yang mungkin punya anak menderita asma, sudah sering kambuh dari usia kecil ya. Afwan dokter, bekam basah itu gimana? Bekam basah itu bekam kop disedot kemudian nanti dilakukan perlukaan menggunakan jarum khusus bekam kecil gitu ya. Namanya sih lancet ya, lancet dan lancing ya. Jadi diceklek ceklek ceklek gitu kan, cek 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 gitu nanti banyak terjadi perlukaan kecil-kecil kecil tapi nggak sakit karena sudah di kop, sudah dilakukan anestesi lokal ya secara alami. Kemudian nanti di kop lagi supaya darahnya tersedot keluar gitu ya. Ya nanti pelan-pelan bisalah kita bahas tentang bekam juga untuk materi khusus ya, bisa memberikan pencerdasan lebih luas lagi kepada teman-teman yang mungkin sama sekali belum pernah kenal dengan terapi wet bekam atau bekam sunnah atau bekam basah ini. Ya, oke, boleh kita geser lagi. Nah, sekarang yang kedua, terdapat hasil penelitian efektivitas kurma terhadap gangguan otak. Ya, banyak penelitian yang mengatakan eh, kurma adalah makanan bagi otak. Penelitian juga mengatakan siapa yang rutin mengkonsumsi kurma, maka tingkat kecerdasannya di atas orang-orang yang jarang atau bahkan tidak pernah makan kurma. Nah, di sini saya mendapatkan ada satu penelitian menarik ya untuk membuktikan efektivitas kurma terhadap otak ya. Tapi ini penelitiannya dilakukan kepada tikus uji coba ya, tikus laboratorium yang dimana diyakini bahwa apapun hasil yang terjadi pada tikus ini juga bisa memberikan hasil yang sama atau bahkan lebih baik kepada manusia. Cuman yang namanya penelitian, biasanya kalau penelitian yang sifatnya itu harus membuat orang sorry, ada penelitian yang harus memasukkan sesuatu ke dalam perut, maka biasanya para peneliti harus melakukannya dulu terhadap hewan uji coba. Jadi nggak langsung kepada manusia. Jadi mau lihat dulu nih gimana efektivitas atau efeknya kepada hewan gimana, ada efek samping atau enggak ya. Kalau pada hewan tidak ada efek samping, maka kemudian dilanjutkan penelitiannya kepada manusia. Maka di sini kita dapatkan, boleh digedein sedikit lagi nggak? Biar lebih nyata ya tulisannya ya. Jadi, eh, tikus uji coba yang diberi kode APPSW garis miring TG 2576 ini diberikan diet mengandung 2 sampai 4% buah kurma selama 14 bulan. Jadi ini namanya percobaan, namanya penelitian, jadi biasanya ada dosis-dosis tertentu. Dosis yang diberikan pada tikus uji coba kali ini memang dosisnya tergolong sangat rendah, 2 sampai 4% saja. Tapi diberikannya ini selama 14 bulan. Nah, jadi penelitiannya panjang ya, 14 bulan dan mendapatkan temuan penting yaitu tikus transgenik yang diberikan tambahan kurma menunjukkan peningkatan kemampuan memori spasial dan pembelajaran. Jadi tikus-tikus ini kemudian dia kalau namanya kita nguji coba ke tikus kan nggak mungkin bisa kita periksa dengan hitung berhitung gitu kan nggak mungkin ya. Tapi dengan kemampuan dia dalam menakar kandangnya. Kemudian kalau kandangnya ditaruh di suatu tempat dia bisa kembali lagi. Nah gitu loh ya. Maksudnya kecerdasan di tingkat hewan. Nah gitu. Itu yang nomor satu. Kemudian yang kedua, koordinasi motorik membaik, ya, serta tingkat kecemasan menurun. Nah, jadi mungkin ini tikus-tikus yang dipilih adalah memang tikus-tikus yang juga berkebutuhan khusus. Ya, jadi misal dipilihlah sampel-sampel tikus yang di mana tikusnya ini sebenarnya tidak normal. Nah, tapi diberikan diet atau makanan berupa kurma selama 14 bulan, ternyata mendapatkan hasil ya, mereka yang tadinya mungkin tikus-tikus yang berkebutuhan khusus, jadinya lebih baik lah, gitu ya. Kemudian temuan yang ketiga, kadar protein beta amiloid ya, yang kalau nama kimianya itu apa
alfa beta 1 sampai 40 dan alfa beta 1 sampai 42 ya. Dalam otak menurun secara signifikan dibanding tanpa suplementasi. Jadi artinya ya namanya penelitian pasti ada sekelompok tikus yang diberikan perlakuan khusus, ada tikus yang tidak diberikan perlakuan khusus. Nah, jadi mereka dibandingkan. Tikus-tikus yang mendapatkan perlakuan khusus mendapatkan hasil yang signifikan dibanding yang tidak mendapatkan kurma ya atau perlakuan khusus seperti ini. Nah, tadi ada yang nanya, gimana cara membedakan atau mendapatkan tikus yang berkebutuhan khusus? Yaitu para peneliti yang tahu ya. Tentu biasanya sebelum sebuah penelitian dimulai, para peneliti harus membuat sebuah penelitian awal dulu. Misalnya ini tikus dan kurma ya misalnya ya, maka peneliti biasanya melakukan penelitian dulu. Apakah penelitian terhadap tikusnya dulu atau penelitian terhadap kurmanya dulu? Maksudnya kurma yang mau diberikan gitu ya. Baru kemudian kalau penelitian awalnya sudah clear, tidak ada masalah, baru dilanjutkan dengan penelitian utama seperti ini ya gitu ya. Kesimpulannya, konsumsi rutin kurma memberikan efek neuroprotektif. Nah, neuro itu saraf, protektif itu artinya perlindungan. Jadi kalau digabungkan berarti perlindungan saraf atau perlindungan otak. Titik dua, memperbaiki memori. Nomor satu. Ini bukti kehebatan kurma ya. Bisa memperbaiki memori. Kemudian bisa meningkatkan kualitas belajar, bisa meningkatkan atau menjaga stabilitas emosi, dan mengurangi faktor resiko Alzheimer. Alzheimer tahu nggak, Bapak Ibu? Alzheimer itu kalau menurut teman-teman medis, Alzheimer digolongkan ke dalam diabetes tipe 3. Nah, sekarang diabetes ada 3 tipe ya. Tipe pertama yaitu bawaan pada anak-anak, ya, terutama yang baru lahir. Kemudian diabetes tipe 2 bisa terjadi pada semua umur, termasuk kita yang di umur pertengahan, ya. Kemudian diabetes tipe 3. Nah, biasanya terjadi pada orang-orang tua. Alzheimer itu kondisi di mana seseorang itu benar-benar hilang kemampuan kognitifnya dan memorinya juga berkurang sebagian besar. Sehingga sebagai contoh gini, teman-teman kalau lihat ada orang Alzheimer ya, dia bahkan bisa minum air seninya sendiri. Dia kalau pergi kemana, dia nggak tahu jalan pulang. Terus seseorang yang tadinya waktu masih pada kondisi sehat, misal contoh ya, bisa mengemudikan mobil. Nah, ketika terkena Alzheimer, ya terjadi kerusakan pada otak, dia sudah benar-benar lupa dan nggak tahu bagaimana cara bawa mobil. Apapun keahlian yang dia punya waktu masih sehat, nah hilang seketika ketika dia menderita Alzheimer. Nah, gitu ya. Memang sebagian besar Alzheimer terjadi pada orang-orang yang usia tua atau lanjut usia ya. Nah, tapi dengan kita yang masih muda-muda ini rutin mengkonsumsi kurma, maka akan mendapatkan khasiat neuroprotektifnya dengan hasilnya memori kita pun terjaga, kualitas belajar kita bagus, emosional kita stabil, dan resiko terkena Alzheimer akan turun ya. Tetap ada resikonya, tapi tingkat resikonya itu yang rendah. Berapa butir sehari? Kalau yang saya anjurkan sih pokoknya di atas 3 ya. 3 sampai 7 butir per hari. Tinggal teman-teman bagi saja. Pagi berapa, siang berapa, sore atau malam berapa. Ya, tentu ada batasnya juga teman-teman ya. Segala sesuatu yang baik pun kalau dilakukan berlebihan juga tidak juga membawa keburukan atau punya sesuatu yang berdampak negatif gitu ya. Terus tadi ada yang nanya kurma basah atau kurma kering. Nah, berarti kalau saya nyebutnya kurma muda atau kurma tua ya gitu ya. Kalau kurma muda sifatnya itu ialah dingin kering. Sedangkan kurma tua itu panas lembab. Nah, jadi berlawanan nih antara kurma muda dan kurma tua. Sehingga mana yang Anda pilih adalah mana yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Kalau Anda sekarang dalam kondisi dingin dan kering, maka pilihlah kurma tua yang punya sifat panas lembab. Sebaliknya, kalau Anda sekarang punya sifat panas lembab, maka pilihlah kurma yang masih muda. Ya, kenapa? Karena kurma muda punya sifat dingin kering. Jadi biar balance, biar imbang gitu ya, biar tubuh kita pun insya Allah bisa kembali ke fitrahnya. Tapi kalau secara khasiat ya insya Allah lah.
Insya Allah sama ya, tetap bisa membawa dampak yang positif untuk otak kita. Dan saya pernah membaca penelitian miliknya, saya lupa namanya, Do- eh, orang dalam negeri juga, dia seorang dokter, dia mendapatkan kurma yang bagus untuk otak itu salah satunya ialah kurma ajwa. Ya, memang kalau dari segi harga, memang kurma ajwa lumayan ya, harganya per kilonya lumayan dibanding dengan kurma-kurma lainnya. Tapi insya Allah lah, ada harga, ada kualitas ya. Silakan kalau teman-teman punya rezeki lebih, silakan beli deh kurma ajwa makan setiap hari. Mbak Sri nanya bagaimana cara mengetahui kondisi tubuh kita apakah panas, dingin, lembab atau kering. Nanti ikut ke kelas-kelas khusus kita kalau Meaningful Ways mengadakan ya. Termasuk kelas All You Can Heal, teman-teman yang berada di forum atau di kelas All You Can Heal sudah kemarin mendapatkan materi bagaimana cara mengenali diri, apakah panas, dingin, atau lembab dan kering. Nah, eh, salah satu caranya itu dengan mengetahui atau dengan melihat kriteria atau karakter. Ya. Oke, sebentar saya iklan dulu, Kang Reza boleh disambut bentar? Minta waktunya 2 menit aja sebentar. Ada iklan sebentar ya. Baik, baik dokter. Ya, Bapak Ibu, bagi yang baru bergabung dengan program Meaningful Ways pagi hari ini khususnya, jangan lupa ya untuk bergabung dengan saya ngeblur. Oke, nah jangan lupa tergabung dengan grup Meaningful Ways, Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan tergabung dengan grup-grup Meaningful Ways biar tidak terlewatkan info-infonya. Silahkan. Jadi di sana juga nanti ada rekamannya. Tadi yang nanya juga di kolom chat, ini ada rekamannya enggak? Ada Bu, insya Allah ya. Maka masuk dulu ke grup Meaningful Ways. Nah itu ada linknya di kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu semua tergabung bersama keluarga besar Meaningful Ways ya. Jadi insya Allah kami setiap pagi, setiap harinya mengadakan kelas-kelas seperti ini, regular webinar dari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian di Sabtu Ahad kita ada kelas eksklusif. Nah, kenapa kelas eksklusif? Biasanya ini dengan tema yang lebih spesifik lagi selama 2 hari, Sabtu dan Ahad. Kadang 1 hari, kadang 2 hari, tapi seringnya 2 hari. Dan di pekan ini insya Allah akan ada kelas eksklusif juga bersama Kang Novis Bakti. Nah, mangga bagi Bapak Ibu yang mau ikut kelas eksklusif pekan ini, yang kemarin juga nanya-nanya gitu ya, kelas eksklusif pekan ini siapa Kang Reza? Nah, ini untuk pertama kalinya ada Kang Novi akan membersamai Bapak Ibu di kelas eksklusifnya. Atau yang ingin tergabung lebih dalam, lebih lanjut bersama Dokter Gustaf, jangan lupa juga untuk follow-follow akun beliau ya. Nah, nanti bisa berinteraksi di Instagramnya beliau. Beliau juga sering buat konten-konten tuh yang menambah edukasi kita tentang kesehatan. Atau bagi yang ingin membaca, nah suka membaca nih, belajar dengan cara membaca, bisa juga memperdalam keilmuan bersama Dokter Gustaf. Beliau mempunyai e-book yaitu Sunnah Fit. Jadi selain kelas premium yang tadi Dokter Gustaf sampaikan gitu ya, All You Can Heal yang sudah memasuki pertemuan ke-8. Nah, beliau juga punya Sunnah Fit nih Bapak Ibu sekalian. Ini e-book yang ditulis oleh beliau bareng-bareng bareng-bareng sendirian gitu ya maksudnya, dan bersama dengan Meaningful Ways nih kita keluarkan e-book ini dan alhamdulillah banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Tadi ada yang nanya gitu ya, bagaimana bekam dan lain-lain gitu. Nah, ini insya Allah nih kita mengikuti sehat berdasarkan sunnah dari Rasulullah gitu ya. Jadi mangga bagi yang mau mendapatkan ebook Sunnah Fit, nah silahkan ya langsung aja klik juga tuh yang ada di kolom chat gitu ya. Mangga Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah itu juga ada pendaftaran untuk kelas yang eksklusif tuh ya, dengan tema jalan pulang yang bermakna. Terima kasih banyak sekali lagi nih kepada teman-teman semua. Boleh dong saya mendapatkan responnya nih dari materi pagi hari ini gimana? Setelah setengah perjalanan kita lalui, ya, bermanfaat nggak kira-kira? Coba apa yang dirasakan setelah mendengarkan pemaparan dari Dokter Gustaf? Ada yang relate kah? Atau relate banget bahkan gitu ya? Ternyata ya itu ya, maha baiknya Allah tuh sudah menyediakan segala sesuatunya untuk kita gitu ya, makhluk ciptaannya gitu ya. Walaupun mungkin yang tadinya kita anggap sebagai kekurangan gitu ya, ternyata ya Allah sudah memberikan titik untuk kita tetap bisa mensyukurinya. Tadi di awal Dokter Ustaz sudah menjelaskan gitu ya, bisa jadi bagi siapapun yang di luar sana saat ini dititipi
yang anak istimewa gitu ya. Ternyata itu bisa menjadi jalan kita lebih lembut hatinya gitu. Kemudian juga jalan menuju surga insya Allah gitu ya. Wow. Coba. Apa yang paling membekas dari materi yang sudah disampaikan oleh Dokter Gustaf nih? Saya pengen baca dari Bapak Ibu. Oke, bermanfaat banget, relate banget. Oh, Bu Amanah ternyata. Pas banget saya juga dianugerahi anak istimewa. Masya Allah. Suka dengan manfaat kurma. Oke. Jadi siap ya langsung stok kurma ya. Daging banget tema hari ini Kang Reza. Oke. Masya Allah bermanfaat. Bisa dakwah ke mereka yang butuh. Iya betul banget ya. Nah tadi kata Dokter Gustaf di awal MMD mirip-mirip dai. Ah. Udah ada Dokter Sorry, Gustaf sorry Kang. ternyata ya. Ya, udah Aman selesai. aman dok. Aman. Kayaknya lebih dari 2 menit ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada Aman. iklan sedikit tadi. Mas. Ada keperluan sebentar. Oke, kita lanjut Lanjut. lagi ya. Siap, Sebentar ini aman. udah jam. Oh, masih jam 6 lebih. Masih Aman, jauh dok, santai masih ya. jauh. Masih Aman. jauh ya. Insya Allah masih panjang waktu kita untuk belajar. Nah, kurma ya. Sehebat itu kurma dan saya pernah baca penelitiannya itu memang kurma yang paling baik untuk otak itu kurma ajwa. Ya, walaupun harganya lumayan nggak apa-apa. Ada harga, ada kualitas lah ya. Hmm. Siap, kita lanjut lagi belajarnya. Oke, udah dapat dua ya tadi ya. Ada bekam sunnah dan ini yang kedua kurma. Oke, klik lagi. Nah, ini dia. Anak dengan hyperaktif ya. Dan ini penelitiannya melihat efektivitas terapi akupuntur terhadap anak ADHD ya. Jadi ADHD itu intinya anak-anak yang hiperaktif tapi dia sulit untuk memfokuskan sesuatu. Nah, dia kebalikan dari anak-anak autisme ya. Kalau autisme tuh saking fokusnya nggak bisa diganggu. Nah, kalau yang ADHD ini dia aktif kemanapun, tapi nggak bisa fokus ke dalam satu kondisi anak dengan hiperaktif seperti ini. Dipilih beberapa sampel ya, itu di situ ada 1.185 anak ya, bayangkan seberapa banyaknya itu. Dan ini eh, berasal dari 14 studi ya. Ya, jadi 1.185 ini dilakukan 14 kali atau 14 macam penelitian. Ya, dengan hasil yang bisa kita dapatkan di sini, anak-anak yang diberikan terapi akupuntur, ya baik akupuntur biasa maupun akupuntur elektrik. Akupuntur elektrik itu diberikan sinyal atau diberikan aliran listrik dosis rendah gitu ya. Jadi listriknya masuk ke dalam badan. Jadi mendapatkan hasil ya penurunan signifikan dalam gejala hiperaktifnya. Jadi mungkin yang sebelumnya ya gampang tantrum, nangis-nangis, ya ke sana kemari gitu kan. Setelah diberikan terapi akupuntur, mereka mungkin lebih diam, lebih hati-hati dalam beraktivitasnya gitu ya. Walaupun mungkin masih hiperaktif, tapi paling tidak derajatnya sudah mulai berkurang. Kemudian yang kedua, penurunan impulsif. Ya, impulsif tuh ya bisa jadi mereka teriak-teriak, marah-marah, eh, lari ke sana ke sini. Nah, ternyata setelah diberikan akupuntur, kondisi impulsif tadi menurun. Nggak terlalu banyak teriaknya, nggak terlalu banyak lari ke sana sininya gitu ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan fungsi belajar. Nah, artinya kognitifnya meningkat. Nah, teman-teman kita yang mungkin saat ini punya anak istimewa berupa anak hiperaktif nih, boleh dikasih kabar nih, seperti ini. Tawarin mereka untuk terapi akupuntur. Nah, tentu terapi akupunturnya diberikan oleh orang yang sudah ahli ya, yang sudah tersertifikasi dengan baik. Efek terapi lebih baik jika dibandingkan dengan terapi konvensional saja. Nah, jadi eh, misalnya ada dua anak ya, sama-sama hiperaktif, yang satunya menggunakan terapi akupuntur, yang satunya menggunakan obat kimia. Nah, itu bisa nampak terjadi perbedaan atau terdapat perbedaan kondisi lah ya seperti itu. Jadi kesimpulannya,
akupuntur baik digunakan sendiri maupun dikombinasikan dengan terapi standar. Ya, terapi standar tuh yang tadi tuh terapi medis ya atau terapi obat kimia. Terbukti lebih efektif dalam mengurangi gejala utama ADHD. Jadi anak-anak yang hiperaktif kalau diberikan terapi akupuntur ini ternyata terbukti efektif ya. Namun pemilihan titik akupuntur yang tepat, frekuensi terapi dan pengawasan ahli tetap menjadi faktor penting dalam keberhasilan terapi. Nah, jadi tidak asal terapi, tidak asal tusuk ya, maksudnya alat akupunturnya tidak asal tusuk saja. Makanya tadi saya bilang pilihlah terapis akupuntur yang memang berpengalaman dan sudah tersertifikasi. Karena mereka tahu titik-titik mana saja yang bisa diberikan untuk anak-anak dengan hiperaktif seperti ini. Oke? Boleh kita lanjut ya ke slide selanjutnya untuk kabar baik selanjutnya. Apa ini? Ya, stop gula pada anak autis. Ini penelitiannya, efektivitas diet rendah gula, low sugar diet pada anak-anak yang menderita atau yang mengalami autisme. Ya, ASD itu Autism Spectrum Disorder ya. Jadi anak-anak dengan autis ya, yang tadi saya bilang autis itu kebalikan dari ADHD. Kalau ADHD sulit fokus ke sana kemari. Nah, kalau autis sangat fokus, ya nggak mau dan nggak bisa diganggu kalau sedang mengerjakan sesuatu. Dan kalau diajak ngomong mungkin kurang bisa nyambung ya, karena dia juga sedang fokus kepada satu titik itu gitu ya. Dan ternyata ada hasil yang signifikan ya penelitiannya ya, judulnya Rating of Effectiveness of 13 Therapeutic Diets for Autism Spectrum Disorder. Dengan respondennya yang cukup banyak ya, 818 orang tua peserta. Dan mendapatkan temuan yang menarik, low sugar diet memperoleh skor manfaat neto 2,4 dari 4,0, menempati posisi keempat setelah healthy diet dan beberapa lainnya. Nah, jadi diet ini adalah diet yang cukup bagus. Diet itu artinya perilaku makan ya. Dan ini dietnya seperti apa? Yaitu diet yang rendah gula atau bahkan tidak menggunakan gula pasir sama sekali. Dan itu memberikan hasil yang signifikan. Tuh, yang nomor duanya. Dapat mengurangi hiperaktivitas sampai 43% dan agresi atau agiasi setelah Feingold diet atau setelah diberikan perilaku seperti ini. Tidak diberikan gula pasir ya, atau tidak diberikan terapi gula, itu ternyata sampai 43% tuh penurunannya ya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi bisa kita simpulkan juga secara gamblangnya, gula pasir juga menjadi salah satu faktor pemberat atau faktor pemicu anak-anak autisme. Nah, gitu ya. Sampai sini paham, teman-teman? Ya, jadi mulai sekarang juga boleh hentikan gula pada anak-anak, terutama anak-anak yang istimewa. Maka akan memberikan hasil yang signifikan. Jadi, hati-hati juga dalam memilih produk-produk susu, produk suplemen, ya, produk makanan. Pastikan gulanya rendah atau pastikan menggunakan gula yang alami atau pemanis alami. Ya, banyak kok gula alami di sekitar kita. Ya, gula dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, gula dari madu, gula dari aren, ya. Kemudian ada dari stevia, gitu. Ini mohon maaf saya nggak bisa menanggapi satu persatu ya, karena cepet banget nih, banyak banget teman-teman yang menanggapi, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, kita geser lagi. Nah, anak dengan autisme lagi, ini terapi bekam sunnah terhadap autisme. Penelitian yang dilakukan oleh orang dalam negeri kita, Dr. Hendra Sutisna, beserta tim dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi, kalau sebagian penelitian tadi dari luar negeri semua, nah ini ada yang dari dalam negeri. Beliau melakukan penelitian kepada sebanyak 34 orang anak penderita autisme di Kota Medan tahun 2023. Hasilnya, berdasarkan uji statistik Wilcoxon, terdapat perbedaan yang signifikan
perilaku agresif. Aduh, teman-teman jangan ngetik-ngetik chat dulu. Ini tulisannya ketutup, jadi teman-teman yang lain mau baca jadi kesulitan ya. Oke. Terdapat perbedaan signifikan perilaku agresif. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Mau itu autisme atau ADHD, biasanya anak-anaknya ini agresif. Wah, mukul-mukul, marah gitu kan. Teriak-teriak. Nah, ini ternyata setelah dilakukan pengobatan atau terapi bekam, terjadi perbedaan perilaku agresifnya. Nah, ini chatnya masuk lagi. Jadi nggak kebaca tulisannya ya. Dan kualitas tidur pada seluruh anak tersebut. Nah, ini juga yang jadi tantangan ya. Anak-anak dengan ADHD atau autisme ini biasanya agak sulit untuk ditidurkan karena saking aktifnya mereka ya. Jadi spektrum otaknya ini nggak bisa kita turunkan atau gelombang otaknya nggak bisa kita turunkan supaya mereka ngantuk gitu ya. Tapi ternyata dengan terapi bekam sunnah seperti ini bisa menurunkan gelombang otak sehingga mereka bisa mendapatkan ngantuk yang lebih awal. Oke. Nah, jadi jangan ragu ya melakukan terapi bekam sunnah kepada anak-anak autisme. Bekam sunnah itu terapi titipan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mestinya tidak ada keraguan bagi kita untuk melaksanakannya. Kalau Anda percaya diri dan percaya dengan terapi-terapi modern saat ini, kenapa kita nggak juga percaya dengan terapi yang memang sudah diajarkan oleh Islam? Nah, jadi tutup telinga dari kanan kiri yang mengatakan, nggak usah dibekam karena nanti gini. Nah, jangan ya. Ini penelitiannya sudah ada, jadi teman-teman pun bisa baca. Penelitiannya tinggal ketik aja Dr. Hendra Sutisna, terapi bekam sunnah kepada anak autisme itu muncul nanti penelitian beliau ya. Sampai sini paham teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya. Ini hasil-hasil penelitian yang luar biasa bagi saya. Dan ini bisa menjadi kabar baik untuk teman-teman kita semuanya yang sekarang sedang diuji dengan kondisi anaknya yang tergolong dalam anak istimewa. Oke, kita geser lagi ke sebelahnya. Kalau darah rendah, bukan nggak boleh bekam, tapi ditunda dulu ya. Ditunda dulu pengobatan terapi bekam sunnah atau bekam basahnya. Nanti kalau udah darahnya sudah tidak darah rendah lagi, boleh ya. Oke, ini yang kemudian yang selanjutnya anak dengan cacat otak ya. Nah, biasanya cacat otak ini nama penyakitnya cerebral palsy. Dan efektivitas terapi totok ya terhadap cerebral palsy ya dari penelitian yang judulnya Evaluation on the Therapeutic Effect of Digital Acupoint Pressure for Obstetric Spastic Cerebral Palsy. Ya, jadi sumbernya ini atau anak-anak yang menjadi respondennya berjumlah 40 anak dengan cerebral palsy dari tahun 1998 sampai 2003. Nah, ini penelitiannya sudah cukup lama ya dilakukan. Didapatkan temuan kalau keloid nggak boleh dibekam di bagian keloidnya. Tapi kalau di bagian yang lain boleh dibekam, tapi jangan pilih metodenya, jangan pilih yang sayat. Metodenya pilih yang tusukan saja. Dan itu pun jumlah tusukannya tidak boleh banyak karena mengkhawatirkan akan muncul keloid-keloid baru. Nah, ini temuannya ya. Perbaikan signifikan pada 18 indikator fungsi tubuh seperti bahasa, kontrol tangan, mobilitas sendi, duduk, berdiri, dan berjalan. Nih, Masya Allah loh. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak dengan CP atau cerebral palsy ini biasanya lumpuh layu ya. Boro-boro bisa jalan, duduk aja susah. Nah, tapi kemudian ternyata mendapatkan hasil yang signifikan nih. Hasil terapi totok seperti ini pada badannya, pada punggungnya, kemudian mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan tingkat efektivitas mencapai 92,5%. Jadi dengan terapi totok bisa memberikan dampak yang sangat besar, sangat kuat, bisa dilihat perbedaannya sangat signifikan bahkan mencapai 92,5%. Ini menunjukkan bahwa tekanan pada titik akupresur dapat mengurangi spasitas atau kekakuan otot dan memperbaiki fungsi motorik pada anak-anak yang menderita CP atau cerebral palsy seperti ini ya. Tuh, terapi totok.
bisa memberikan hasil yang signifikan. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya saudara dengan anaknya mengalami CP, nah tawarin untuk dengan menjalani dengan pengobatan terapi totok ya. Terapi totok apa yang dianjurkan dok oleh dokter Gustaf? Nah, klik lagi. Ini dia, terapi totok punggung ya. Terapi komplementer yang paling direkomendasikan. Kenapa? Karena yang nomor satu, yang pertama, dia minim efek samping. Terapi totok punggung minim banget efek sampingnya. Nah, udah minim pakai banget lagi. Dari sekian ratus pasien yang pernah saya tangani atau yang pernah saya berikan terapi totok punggung, hanya satu saja yang mendapatkan efek samping. Itu pun karena terapis saya melakukan terapinya itu agak kuat penekanannya. Sehingga sehingga orang tersebut merasakan nyeri yang dirasakan sampai 2 hari. Nah, tapi hanya satu saja dibandingkan ratusan pasien yang lain ya. Itu pun karena penekanannya terlalu kuat. Ya, jadi artinya kalau totok punggung dilakukan dalam dosis dan durasi yang cukup, maka insya Allah tidak mendapatkan atau tidak memberikan efek samping kepada orang-orang yang merasakannya. Jarem, ya, badannya terasa jarem. Nah, ini kalau orang Jawa ngerti nih jarem badannya. Tapi kalau yang bukan Jawa bisa mendefinisikannya nggak ya? Bisa mendeskripsikannya dengan baik nggak nih? Jarem tuh kayak nyeri bekas ditekan-tekan gitu ya, terasanya ya, ngilu gitu ya. Nah, tapi itu pun hanya satu dari sekian ratus orang yang sudah kami lakukan terapi totok punggungnya. Kemudian yang kedua, ini terapinya mudah dilakukan. Ini Bapak Ibu nih, yang bukan dari kalangan medis pun, belajar untuk terapi totok punggung, bisa kemudian melakukannya kepada anaknya, kepada suaminya, atau yang di sini suami kepada istrinya, kepada orang tuanya. Nah, jadi terapi totok punggung ini kenapa direkomendasikan? Karena mudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, murah biayanya. Ya, murah. Paling hanya biaya, misal contoh ya, kalau misalnya kita jalan ke klinik atau ke rumah sehat atau geria sehat totok gitu kan, ya udah paling biaya yang diperlukan ya biaya perjalanan sama biaya terapinya paling sekitar 100 sampai 150 ribu untuk terapi sampai 90 menitan. Ya lumayan ya. Kalau kita lihat terapi-terapi modern yang lain yang ada di sekitar kita tuh harganya bisa bahkan sampai jutaan. Tapi penelitiannya tadi mengatakan terapi totok bisa memberikan hasil atau dampak sampai 90% ke atas. Nah, jadi sudahlah murah, ternyata hasilnya bagus. Ya, silakan Bapak Ibu yang mungkin punya aktivitas lain harus meninggalkan ruangan ini. Monggo kita doakan semoga lancar aktivitasnya. Selamat sampai tujuan ya, hati-hati di jalan ya. Semoga Allah selalu berkah terhadap apapun yang diniatkan pada hari ini. Amin, amin ya Robbal Alamin. Jadi ini kabar-kabar baik yang bisa kita sampaikan, yang bisa kemudian teman-teman juga nyampaikan kepada teman-teman yang lain. Tadi ada apa aja tuh? Bekam sunnah, kemudian terapi kurma, kemudian yang ketiga akupuntur, kemudian menghentikan gula, dan yang terakhir terapi totok punggung. Nah, sampaikan kabar-kabar baik ini kepada rekan-rekannya semuanya, supaya mereka juga turut bahagia dan lega. Kita nggak pernah tahu, teman-teman, Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu mereka se apa ya, seperti apa rasa sebenarnya di dalam hati. Jadi mungkin mereka menampakkan rasa bahagianya, tapi kita nggak pernah tahu ketika mereka di rumah melihat anaknya, ya cuma bisa meluk anaknya dalam kondisi nangis gitu kan. Nah makanya berikanlah kabar-kabar baik seperti ini supaya bisa apa namanya mendapatkan juga khasiat yang lebih baik ya. Salam kenal Pak Abdul siapa tadi ya? Langsung hilang tulisannya. Iya, untuk penderita sinus bisa dengan bekam. Cuman ada dua jenis bekam yang bisa dilakukan kepada teman-teman yang menderita sinus ya. Bekam sunnah yaitu titik bekamnya ada di belakang. Kemudian ada bekam non sunnah atau bekam basah biasa. Dilakukan terapi bekam di pipi, pipi atau di kening satu di sini ya. Tapi itu bukan bekam sunnah, bukan. Karena tidak ada titik sunnah di wajah. Ya, bisa dilakukan di pipi, kanan kiri, dan di keningnya. Tapi syarat bekam di wajah nggak boleh lebih dari 5 menit. Itu anjuran dari saya. Karena kulit wajah itu beda dengan kulit kita di bagian tubuh yang lain. Kulit wajah itu tipis dan sensitif. Jadi kalau mau dilakukan pembekaman, dikeluarkan darah dari pipi ataupun di bagian lain wajah, lakukan dengan cepat.
tidak selama seperti kita bekam di punggung atau bekam di kepala ya. Khawatirnya nanti meninggalkan bekas yang lama gitu. Oh, di sini ternyata ada trainer totok punggung. Masya Allah. Selamat kenalan. Kok selamat kenalan? Salam kenal ya buat siapa tadi yang terapis atau trainer totok punggung. Ini soalnya chatnya banyak masuk, jadi cepet banget langsung. Begitu muncul langsung ketimpa sama chat yang selanjutnya ya. Sayangnya saya pagi ini nggak buka Zoom pakai laptop, jadi nggak bisa scroll-scroll komen dari bawah ke atas ya. Tapi nggak apa-apa deh, saya minta maaf tidak bisa menanggapi semua kalimat atau tanggapan teman-teman. Sakit diabetes bisa dibekam, ya, tapi tentu ada anjuran, ada aturannya, ada caranya. Ya, pokoknya nanti kalau Meaningful Ways bikin pertemuan, ikut aja membahas eksklusif tentang bekam, eksklusif tentang totok punggung, eksklusif tentang kurma, tentang madu. Nah, itu diikutin. Yang jelas, materi-materi seperti ini sudah dipelajari bersama di kelas All You Can Heal. Ya, jadi yang teman-teman 150 orang beruntung itu yang sudah mendapatkan pemahaman tentang bekam, pemahaman tentang apa tadi, totok punggung gitu ya, pemahaman tentang lain-lain sebagainya. Ya, totok punggung juga nggak mesti pakai alat bantu, bisa pakai jari saja. Biasanya kami jarinya tuh dengan metode jari seperti ini. Jadi ini punggung ya, kemudian kita lakukan penekanan secara teratur dan dengan ilmu tentunya ya. Nah ini yang kita sebut totok punggung. Jadi nggak perlu pakai tangan, nggak perlu pakai tangan, nggak perlu pakai alat bantu. Pakai tangan kosong aja cukup. Tapi biasanya punggung dibaluri minyak ya biar nggak keset gitu. Demikian ya. Coba boleh dibuka slide-nya. Apakah ini sudah selesai slide-nya? Ya, bekam wajah kalau bisa tidak lebih dari 5 menit karena khawatirnya nanti meninggalkan bekas. Ya, wajah itu kulitnya tipis dan sensitif. Ya, kalau pembekamannya terlalu lama nanti meninggalkan bekas. Yang lama juga kan malu ya, ada bulatan tuh di sini hitam gitu kan malu ya. Nah, makanya dilakukan dengan cepat, tidak lebih dari 5 menit. Jadi di kop, katakanlah kopnya cuma 2 menit, kemudian dilukain, dah, kemudian di kop lagi, dah, selesai 2 menit, selesai, dah, jadinya 5 menit. Gitu. Oke, eh, selesai ternyata materinya teman-teman. Hidrosepalus bisa dibekam, tapi jangan dilakukan pembekaman di kepala. Hidrosepalus kan dia, mohon maaf ya, kepalanya membesar karena ada sumbatan. Nah, jadi yang boleh dibekam di area punggung, bukan di kepala. Nah, gitu ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Menurut kabar, nanti Kang Reza juga boleh mungkin mengiyakan atau memberikan gambaran. Dapat kabar dari teman-teman panitia, Meaningfulness akan menampilkan sebuah poster menarik, sebuah flyer. Apakah saya atau Kang Reza nanti yang menyampaikannya? Oh, ini ternyata langsung ditampilkan. Jadi, punggung adalah jalur utama sistem saraf dan peredaran darah. Dalam Islam, ia disebut sebagai titik awal penciptaan manusia. Nah, ini juga ada di Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya. Menceritakan juga proses penciptaan manusia yang kita bisa mendapat gambaran punggung ini dari ayat tersebut. Ada apa dengan punggungnya? Jadi punggung bukan sekedar penyangga, tapi ia juga merupakan pusat jalur saraf dan peredaran darah. Nah, mirip seperti eh, negara Palestina, ya itu merupakan jalur titik temu antara tiga benua, benua Eropa, benua Asia, sama benua Afrika. Ya, makanya itu adalah daerah yang istimewa ya di situ ya, karena merupakan titik temu dari jalur-jalur utama dunia ya. Makanya di punggung juga sama, dia merupakan pusat jalur saraf dan peredaran darah. Jadi titik temu nih ya. Penting banget untuk menjaga kesehatan punggung. Dalam Al-Quran, ia disebut sebagai titik awal penciptaan manusia. Antara tulang punggung dan tulang dada tersimpan sistem vital kehidupan. Ya, ini ada di Quran surah At-Tariq. At-Tariq ayat 5-7. Rasulullah pun menekankan pentingnya menjaga punggung ya dengan cara berenang, berkuda, totok punggung dan bekam. Kok bisa dok totok punggung Rasul mengenalkan? Nah, jadi ada satu hadis yang didapatkan dari para sahabat.
ketika seorang sahabat datang ke rumah Rasul, ternyata melihat Rasul sedang dijawil-jawil punggungnya, sedang ditotok punggungnya oleh seorang sahabat yang lain. Jadi artinya Rasul juga pernah merasakan totok punggung seperti ini. Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Punggung runtuh sama dengan tubuh pun ikut tumbang. Nah, oke, ada slide apa lagi nih berikutnya nih? Ya, ini dia terobosan baru ya. Ini inovasi baru dari Meaningful Ways ya, e-course terapi totok punggung. Bersama siapa? Bersama siapa lagi? Kalau bukan Kang Reza. Oh, bukan Kang Reza ya. Tapi saya yang memberikan materinya ya. Di e-course ini kita akan belajar keajaiban keajaiban punggung dalam Quran dan hadis, fungsi vital punggung dari sisi anatomi, teknik dasar totok punggung yang aman dan aplikatif, langkah demi langkah teknik totok punggung dari nol. Jadi artinya e-course ini bisa dinikmatin siapapun di usia berapapun karena ini gampang untuk dipelajari ya langkah demi langkahnya. Praktik totok yang aman untuk diri sendiri dan orang terdekat. Masya Allah, tabarakallah. Ya kita nantikan lah. Ini coming soon. Kita nantikan kabar-kabar baik selanjutnya. Oke. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Kang Reza. Siap, dokter. Terima kasih banyak. Masya Allah. Alhamdulillah mendapatkan materi lagi pagi hari ini dari dokter Gustaf dan bahkan tadi di spill di akhir awareness ya, ada yang tahu dokter Gustaf mengeluarkan e-course. Alhamdulillah ya. Boleh boleh Topung mau e-course-nya. Siapa kira-kira nanti kalau launching mau e-course-nya dokter Gustaf, saya absen dulu coba di kolom chat. Karena kayaknya saya pengen belajar tuh. Pengen nyobain sebetulnya nih, pengen nyobain dulu totok punggung karena banyak banget teman-teman yang merasakan manfaatnya ya. Dan ternyata dokter Gustaf sudah membaca pikiran saya mengeluarkan e-course itu. Alhamdulillah. Ditunggu aja kapan waktu launchingnya. Tadi dari apa yang akan kita pelajari gitu ya, benefitnya seperti apa. Sabar, sabar, sabar. Pokoknya nanti kalau misalkan ada info lebih lanjut, kapan launchingnya insya Allah akan segera kami infokan. Maka dari itu, jangan sampai terlewat untuk memasuki grup Meaningful Ways yang terbaru ya. Tuh banyak yang mau dok, Alhamdulillah nih. Ikut, ikut, mau ikut kemana? Bu Zalia, Bu Titin, Bu Imelda. Oh, Masya Allah, mau. Oh banyak ternyata nih yang respon masih banyak Masya Allah. Dulu suka pijitin almarhum suami Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah mau semuanya Alhamdulillah. Yang di Pontianak boleh langsung ke tempat Dokter Gustaf ya teman-teman bagi yang mau nyoba. Oke, banyak yang mau saya mau gabung Alhamdulillah. Ya ditunggu Itu pokoknya. Bu Rukmini juga terapis totok punggung. Jadi buat Oh teman-teman yang di pantas. Pontianak yang ahwat, silakan juga datang ke tempatnya Bu Rukmini ya. Beliau Ah, terapis totok punggung juga tuh beliau. Sahabat Masya saya di Allah. Pontianak, Masya Allah. Sehat selalu Bu Rukmini. Oh, Masya Allah. Ternyata, Alhamdulillah. Atau mungkin ada yang daerah Karawang, dekat-dekat Karawang, boleh coba di absen di kolom chat. Siapa tahu saya bisa mampir. Pak Haryono di Jaksel sih ya. Ada yang nanya juga tuh, ada yang di Bekasi katanya Bu Tini. Iya nih, yuk, mangga. Kalau Bekasi malah ketemu guru besarnya langsung, Ustadz Abdurrahman di Jatiwarna atau Jati Asi. Buka Oh, di Google Map, klinik totok punggung Jatiwarna atau klinik totok punggung Jati Asi. Nah, itu guru besar kami di situ, Ustadz Abdurrahman di situ. Ustadz Abdurrahman. Kliniknya di Ya, Bekasi, Ustadz. di Dokter. Bekasi. Kalau di Margonda Depok ada terapi totok punggung plong namanya, dekat UI. Depok Margonda, buka aja di situ. Di Google Maps ada. Ya. Oke, siap. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, dokter, terima kasih. Dan kita nggak sabar, pokoknya kita nantikan e-course-nya ya. Kapan keluarnya, ditunggu aja nih teman-teman Meaningful Way sedang mempersiapkan segala sesuatunya dengan persiapan terbaik tentu saja. Dan masih ada waktu, seperti biasa kita optimalkan untuk sesi diskusi nih. Sudah ada yang resen juga. Dan kita mulai dari siapa nih yang sudah resen paling awal tadi? Bu Utami ya. Mana Bu Utaminya hilang? Oh, nggak jadi apa? Bu Amanah dulu nih berarti nih. Silakan Bu Amanah. Makasih Kang Reza. Yuk, mangga. Sama Dok, mudah-mudahan nggak bosan ya dok. Saya sering bertanya. Ini dok, tadi kan dokter jelaskan tadi yang apa ya, yang bagian mana tadi ya, yang untuk anak berkebutuhan khusus apa itu? Kalau nggak salah, akupuntur atau apa tadi ya?
Nah, itu termasuk bagus untuk anak Ya. berkebutuhan khusus, apakah termasuk untuk anak tunarungu gitu, Dok? Nah, anak saya kan ini tunarungu, Dok. Eh, saya ceritakan riwayatnya pas ketika dia mengalami kejang ya, Dok. Kejang di rumah sakit itu dibawa teman ke ruang tindakan. Saya kan nggak sanggup ngangkatnya, saya nggak tega kan. Dibawa teman ke ruang tindakan, terus kata teman itu disuntik penenang sampai 2 kali. Nah, saya nggak tahu apakah itu menjadi penyebab anak saya berkurang pendengarannya atau memang memang efek dari meningitisnya, saya nggak tahu ya. Cuman eh, ada yang bilang katanya mungkin itu efek dari obat penenang itu tadi yang disuntik sampai 2 kali, kan overdosis ya, Dok, sebenarnya ya. Nah, itu sebaiknya terapi apa saja ya, Dok, yang dilakukan? Kalau kurma sudah, terus bekam sudah, totok punggung sering sama nenek di sini kan. Yang belum akupuntur mungkin pas hanya sakit aja gitu. Jadi mohon saran aja gitu ya, Dok. Makasih, Dok. Baik, terima kasih. Em, itu mendapatkan obat kejang atau obat penenangnya di usia berapa, Bunda mana? Waktu 5 bulan itu, Dok, waktu kena meningitis, Lima waktu bulan dia ya. Fatmawati ya. Pada saat dia sakit apa? Kan kena meningitis di usia 5 bulan, Dok. Oh, oke oke. Jadi kalau indera pendengaran ini kan adalah indera yang cukup sulit untuk kita lihat apakah ada kecacatan atau tidak ya. Kalau indera penglihatan kan gampang, yaitu ketika diberikan rangsangan berupa cahaya atau kita pancing dengan contoh jari, kita bunyi-bunyikan begini. Kalau anak yang indera penglihatannya normal, dia akan mengikuti. Berarti dia bisa melihat tuh ada rangsangan di depannya. Kalau yang anak dengan kondisi penglihatan yang tidak normal, ya mau di seperti apapun dia nggak tahu kalau ada benda di depannya, gitu ya. Sedangkan kalau indera pendengaran di usia segitu memang masih cukup sulit untuk kita lihat apakah dia ini memang dari sejak lahir mengalami apa ya kemunduran telinganya, bukan posisinya mundur tapi maksudnya fungsinya yang mundur, atau mundurnya karena akibat penyakit meningitis tadi, ya. Karena kan di usia 5 tahun atau bahkan lebih muda daripada 5 tahun 5 bulan, lebih muda daripada 5 bulan sebelumnya juga sulit untuk ngecek apakah anak kita pendengarannya normal atau tidak ya. Biasanya anak bayi itu baru merespon panggilan itu, oh saat lahir dengar ya, sudah dilakukan pemeriksaan auditori berarti ya. Nah, berarti besar kemungkinan Bu Amana, kemunduran fungsi pendengarannya ini akibat penyakit meningitis tadi. Nah, kalau saya kurang kurang berani untuk menyatakan bahwa pendengaran ini kemudian terganggu akibat obat bius atau obat penenangnya ya. Karena saya sendiri nggak tahu obat yang diberikan jenisnya yang mana, gitu ya. Terus kemudian yang lebih memungkinkan adalah penyakit meningitisnya ini yang kena atau yang bisa menyebabkan kemunduran fungsi pendengaran. Tapi semuanya sudah berlalu, sudah lewat. Ya, sekarang kita pikirkan bagaimana solusinya. Untuk terapi bekam yang saya anjurkan, lakukan pembekaman di puncak kepala. Nama titiknya umum mugis, tapi rambut si anak harus dibotak dulu. Ah, bukan botak, maksudnya dipotong, ditipisin, terutama di wilayah yang mau dibekam. Digundulin lah ya, dihilangin rambutnya, tapi hanya di bagian yang mau dibekam saja. Terus kemudian kalau untuk terapi yang lain, saya anjurkannya sih paling 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 aman dan paling mudah untuk dilakukan adalah totok punggungnya dilanjutin, ya. Kalau untuk titik akupuntur, saya sarankan titik akupunturnya untuk apa namanya membangkitkan tenaganya dulu, yaitu di titik 9, sorry, di titik dewa katanya ya. Titik dewa tuh kalau menurut teman-teman yang di akupuntur itu titik untuk membangkitkan tenaga. Nah, jadi kalau Bu Amana bawa ke terapis akupuntur, biasanya dia tahu titik untuk membangkitkan energi atau tenaga itu di mana, gitu ya. Terus kemudian berhubung yang masalahnya ini ada di otak atau sumber utamanya ada di otak, maka rutinkan konsumsi kurma gitu ya. Karena anak buah mana ini kan bukan menderita penyakit bawaan kan, artinya tidak bukan autis atau bukan ADHD gitu ya.
Kalau autis dan ADHD itu memang ada hubungannya dengan usus. Jadi fokus pengobatannya nggak cuma di otak, melainkan di usus juga. Nah, tapi kan kalau buah mana, masalah utamanya ada di otak. Nah, jadi yang difokuskan pengobatannya juga di otak gitu ya. Konsumsi kurma, apakah kurmanya di blender atau dicemilin sedikit-sedikit itu juga boleh. Begitu buah mana. Terapi bekamnya di titik puncak kepala namanya umumugis. Nah, itu dilakukan pembekaman di situ. Tapi dengan syarat tidak pada saat dia kejang. Nah, jadi kondisinya stabil, dia juga tidak sedang demam, tidak sedang kondisi kelaparan. Nah, silakan dibekam. Gitu. Siap, dokter. Buah mana mudah-mudahan Hmm. terjawab ya. Ya, semangat ya, buah mana ya. Semangat selalu ya. Ini Insya Allah. anak istimewa nih, insya Allah. Ya, baik. Kita lanjut nih. Ada Mama Rafa dari Bekasi. Ya, silakan. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi. Ya. Dok, ini saya Hmm. pernah menanyakan ke dokter juga yang Ya, pertama pernah ya. itu. Hmm. Iya, waktu itu kan pernah saya tanyakan dan dokter menganjurkan untuk bekam juga ya dok, yang mu, apa Hmm. mukis ya. Uh, nah itu dok belum saya lakukan karena anak Oke. saya kan ASD dok. ASD Hmm. itu dia lebih ke dia juga hiperaktif juga gitu kan. Oh, dua ya Eh, berarti ya. jadi apa ya untuk dipegang sama orang itu apalagi yang Takut ya. asing itu iya dok nggak belum bisa ini gitu belum bisa Mm-mm. diajak kerja sama. Iya. Contohnya kayak lagi sakit juga dokter itu belum bisa menangani apa-apa gitu. Ketika untuk penanganan di awal itu misalnya kayak cek apa apa Usianya cek berapa, Bunda? dua Anaknya delapan lupa setengah saya. tahun 8,5 tahun dok 8 ya udah laki-laki gede juga iya. ya. Iya, jadi dia kuat banget tenaganya, Dok. Jadi kalau mau dipegang sama orang tuh kita harus rejeng berapa orang gitu, Dok. Jadi untuk terapi kayak gitu belum bisa Ya, dilakukan karena jangan ya dulu deh. terkendala di ini Berbahaya gitu. juga. Mm-mm. Betul, takutnya em, mungkin nggak maksimal atau malah salah ini gitu, Dok. Nah, itu yang Iya. belum saya bisa ini karena kalau misalnya kira-kira mungkin ada pengalaman dokter yang untuk menangani seperti itu bagaimana. Kemudian Mm. untuk apa kurma juga dok, dia juga makanannya tertentu khusus gitu kan. Oh. Jadi hanya makanan-makanan yang dia baru kenal, yang sudah dikenal saja yang dia mau makan gitu dok. Jadi untuk pengenalan itu, apalagi kayak kurma harus dia lihat bentuknya mungkin eh, Hmm. aneh ya gitu kan, kayak Curigaan semacam berarti ya tipe ya anaknya ya. jadi masih kayak suka mencium gitu kan, melihat-lihat. Bahkan Iya, yang iya, biasa dia makan pun kalau misalnya bentuknya beda itu suka ini gitu kan, agak susah banget gitu dok. iya. Nah itu juga apa namanya mungkin dokter punya pengalaman atau apa untuk menangani kasus seperti itu bagaimana ya dok? Jadi Mm. untuk mengobati itu ya itunya apa prosesnya itu loh dok yang saya bingung gitu. Mm-mm. Iya dok, Ya, karena tenaganya besar Mama banget. Rafa, Mama Rafa untuk kondisi seperti ini memang termasuk dalam kondisi kontraindikasi bekam. Sebaiknya ditunda dulu pengobatan bekamnya karena bisa memberikan dampak yang berbahaya. Karena si anak ini kan tenaganya besar, usia dia juga udah usia besar ya, badannya tentunya badannya juga pasti ikutan besar juga. Jadi nggak apa-apa ditunda dulu ya. Tapi dengan kita mencari dan melaksanakan terapi yang lain untuk mengganti atau untuk menyeimbangkan. Yang pertama yang saya anjurkan, udah pernah nyoba terapi Qurani belum? Terapi Qurani yang diutamakan, yang membacakan ayat Qur'an itu adalah ibu atau ayahnya. Kemudian Iya. bacakan dengan niat untuk mendapatkan ridho dari Allah untuk kesembuhan atau perbaikan pada kondisi anak. Boleh dari Mama Rafa atau ayahnya. Terus kemudian kalau bisa di sekitar kita atau di dekat kita baca Quran itu ada air zam-zam. Hmm. Niatkan lewat bacaan Quran ini kemudian akan masuk ke dalam air zam-zam dan niatkan air zam-zam ini bisa menjadi penyembuh atau obat bagi si anak. Nah, setelah baca Quran dalam kondisi yang bersih dan suci, selesai baca Quran, kemudian air tadi tidak perlu ditiup karena tidak dianjurkan meniup air. Airnya cukup kita pegang kemudian berikan kepada si anak dengan cara yang
aman dengan cara yang mudah. Nggak apa-apa mungkin hanya minumnya sedikit-sedikit, tapi minimal ada beberapa teguk yang masuk gitu ya. Itu terapi Qurani. Kemudian yang kedua, terapi bedong. Nah, ini memberikan hasil yang juga signifikan. Cuman sayangnya saya tidak menemukan hasil risetnya ya yang resmi. Makanya tadi saya belum masukin ke dalam slide. Nah, tapi jujur kami pun sudah melaksanakan terapi bedong ya, Bu Rukmini betul, PAZ. Cuman kalau saya tidak khusus apakah ini PAZ atau terapi apa, yang penting coba anak tersebut Mama Rafa minta bantu sama anggota keluarga yang lain untuk memegang badan dia dulu. Kemudian siapkan kain yang bisa membedong badan dia dari ujung kaki sampai sebahu sini. Jadi hanya dibedongnya sampai sebahu saja. Kalau misalkan ada bedongan yang ada penyangga kepalanya itu lebih baik lagi. Tapi kalau cuman pakainya kain standar, kain biasa saja, ya sudah bedong dia sampai setinggi bahu sini. Jadi dia mau ngelawan-lawan, dia mau nangis, teriak kayak apapun, biarin aja. Karena semakin besar perlawanan dia, ketika dibedong, maka semakin bagus hasilnya. Karena dia seperti sedang memperbaiki tubuhnya sendiri. Bisa kebayang ya, anaknya ketika dibedong, wah teriaknya kayak apa, nangis, berontak ke sana ke sini, nggak apa-apa, biarin. Selama pembedongannya apa bagus, pembedongannya kuat, maka dengan dia melawan itu, maka dia sedang memperbaiki tubuhnya sendiri. Nggak apa-apa. Biarkan pembedongan itu selama setengah jam. Lakukan setiap hari sekali. Jadi setiap hari sekali, effort lebih untuk membedongnya. Setelah selesai dibedong, biarkan selama setengah jam. Oke? Jadi dua terapi itu yang saya anjurkan. Ya, sekarang kalau mau ditotok mungkin juga agak susah karena dia nggak mau dipegang. Kemudian kalau mau dibekam apalagi berbahaya ya, bisa tumpah kemana-mana nanti darahnya bisa infeksi malah jadinya. Terus kemudian terapi Qur'annya, ayatnya bebas mau baca yang manapun ya. Tapi kalau yang dianjurkan dimulai dengan Al-Fatihah. Karena Quran itu kan Allah yang menurunkannya, Allah yang menciptakannya, jadi pasti juga semuanya atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Mama Rafa yang sabar, nanti coba dilakukan, kemudian dievaluasi, terus kemudian ceritakan kepada kami hasilnya. Ya. Buat Bu Amanah juga boleh terapi bedong kepada anaknya untuk meningkatkan kualitas otak dan anggota badannya. Oke. eh Bebas boleh juga kalau mau baca ayat-ayat ruqyah, tapi kalau bagi saya sih kita tuh supaya tidak menuhankan ayatnya. Jadi makanya saya nyebutnya terapi Quran dan baca ayat Quran mana saja karena kita niatnya bukan pada terapinya. Niat kita itu mendapatkan ridho dari Allah. Jadi ibaratnya kayak gini. Kayak kita tuh sedang berusaha nyenengin Allah lewat bacaan Quran ini. Dan ternyata bonusnya, bacaan Quran ini memberikan spektrum gelombang yang bagus dari mulut kita, getaran suara, getaran udaranya ini masuk ke telinga, dan kita berharap bisa menggetarkan otaknya dengan frekuensi yang indah. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita kemudian terpaku, "Wah, pokoknya harus baca ayat ini ya. Apa bedanya kita pergi ke dukun? Berarti kan kita percaya pada dukunnya. Ya, sedangkan kalau dalam proses pengobatan kita tuh harus percaya sama Allah. Jadi lewat terapi apapun, kalau Allah ridho dan kita niatkan melakukannya untuk Allah, maka itu pasti akan memberikan kebaikan. Begitu loh maksudnya. Jadi baca apapun ayatnya terserah. Bahkan tanpa Quran pun, kita misalnya kebetulan hafal surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk, surah An-Nas sekalipun, hanya pendek saja, tapi kita baca dengan ikhlas. Dan kita baca dengan tajwid dan makhorijul huruf yang bagus, kita baca dengan kondisi bersih dan suci, maka insya Allah Allah pun ridho. Dan tentu niatkan juga untuk mengampuni atau minta maaf, minta ampun pada Allah. Mungkin selama ini kita sebagai orang tuanya yang sudah banyak dosa, atau ada dosa yang belum Allah maafkan, ada dosa yang belum Allah ampuni, sehingga kita diberikan teguran berupa anak seperti ini. Nah gitu ya. Jadi akidah kita terhadap pengobatan itu bukan pada pengobatannya, tapi akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku juga buat Bapak Ibu, misalnya lagi sakit, kemudian yang dipikirin duluan nih dokternya yang mana yang bagus. Nah, sekarang kita geser sedikit.
tempatkan Allah di posisi nomor satu. Jadi misalnya sekarang lagi dalam kondisi kurang sehat atau sakit kronik, yang diingat pertama Allah dulu. Apa dosa yang Allah belum ampuni nih kira-kira? Apa kesalahan saya 1 hari yang lalu atau 1 jam yang lalu? Ya Allah ampuni hamba. Berikan hamba petunjuk berobatnya kemana. Itu baru keren. Jadi akidahnya diuji juga rupanya kita. Ketika kita sakit tuh ternyata bukan cuman kesabaran, tapi akidah kita juga diuji. Sampai mana? Atau menaruh Allah di posisi mana nih? Posisi nomor satu atau posisi sekian? Gitu ya. Jadi nggak cuman buat terapi Qurani tadi, tapi ini juga berlaku buat semuanya lagi dalam kondisi sakit apapun. Mungkin kemarin yang diingat, wah berobat ke dokter mana nih yang bagus? Atau mungkin beli obat apa yang bagus ya? Nah, khawatirnya kita itu menuhankan dokternya atau menuhankan pengobatannya. Sedangkan dokter dan pengobatan itu hanyalah wasilah. Kalau Allah mau, kalau Allah ridho, minum air putih pun bisa sembuh. Nah, masalahnya sekarang kita minta ditunjukkan dan dibimbing oleh Allah di mana letak kesembuhannya tuh ada pada obat yang mana, ada pada terapi yang mana, ada pada amalan yang mana. Maka praktik atau tindakan pengobatan yang bisa kita lakukan nggak mesti melulu obat yang kita minum, tapi sesuatu yang dilakukan juga bisa bernilai pengobatan. Sebagai contoh, sembuhkan penyakitmu dengan bersodakoh. Nah, itu sabda dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, mungkin teknik pengobatannya tidak langsung memberikan sesuatu kepada anak. Tapi dengan kita sodakoh ke orang lain, nah itu juga bisa menjadi penyembuh. Atau sebaliknya, mungkin kenapa kemudian Allah berikan ujian berupa penyakit seperti ini, mungkin kita itu sebetulnya sudah wajib bayar zakat. Tapi kita tidak sadar bayar zakat. Akhirnya diberikan teguran berupa penyakit. Nah, begitu ya. Jadi pastikan dulu nih, sambil menjalani pengobatan, kita sudah ingat kepada Allah. Kita ingat dosa-dosa kita. Dan kemudian mendapatkan petunjuk untuk berobat ke sini. Atau menjalankan pengobatan itu. Nah, sambil menjalankan pengobatan itu, sambil coba ingat-ingat lagi. Apa ya yang saya kurang ya? Oh, belum bayar zakat. Atau kayaknya sudah lama nih nggak sedekah nih. Sedekahnya terakhir tahun lalu. Wah, udah kelamaan ya. Atau ingat yang lain. Kayaknya saya masih ada dosa sama orang tua saya. Nah, datang ke rumahnya orang tua, sujud, minta ampun, peluk orang tua, minta ridho dari Allah, minta ridho dari orang tua, minta restu dari orang tua supaya Allah ridho. Atau juga kesalahan kita kepada sosok manusia yang lain ya, misal kepada sahabat, kepada saudara, mungkin ada hutang yang belum kita bayar, ada ucapan kita yang nyakitin hati orang lain. Kalau ortu nggak ada, ya udah kita kepada anak gitu ya. Minta maaf sama anaknya, mungkin mama pernah salah ya nak, minta maaf sekali gitu kan. Gitu, boleh kok kayak gitu. Paham ya kira-kira ya teman-teman ya? Wah ini saya ngomong panjang tadi, masih ramai rupanya yang nunggu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Saya tadi baca beberapa tanggapan teman-teman juga ya. Terima kasih yang sudah, maksudnya yang berkenan menerima nasihat saya yang tentang akidah pengobatan tadi. Terima kasih ya. Selamat mencoba deh pokoknya. Kita sama-sama mengingatkan, sama-sama apa ya, menyemangati, sama-sama memberikan kabar baik pokoknya. Ya, silakan teman-teman lakukan kalau berkenan, kalau sesuai dengan hati teman-teman semuanya. Dan juga buat Mama Rafa, sabar. Semakin hari merawat anak, maka semakin banyak pahala Mama Rafa dan siapa dan ayahnya beserta anggota keluarga lain yang mungkin ikut merawat mama merawat Mama Rafa, merawat anaknya Mama Rafa ya. Kalau Mama Rafa berarti anaknya namanya Udin ya. Mama Rafa anaknya Udin. Buat apa namanya Mama Rafa? Mama Rafa anaknya Rafa juga berarti ya. Betul nggak Mama Rafa? Oke, begitu ya teman-teman. Saya Masya, kembalikan kepada Kang Reza.
Siap, siap dokter, Masya Allah nih ya. Selain ilmu kesehatan, bener banget tuh tadi teman-teman juga banyak yang respon di kolom chat yang kita belajar dari segi tauhid juga nih kita mantepin dan Masya Allah. Terima kasih banyak dokter, reminder juga nih buat kita semua ya. Apalagi tadi mungkin ada beberapa yang dokter sampaikan. Siapa tahu kita udah terlalu lama nggak minta maaf sama orang tua gitu ya. Atau mungkin di luar sana masih ada hati-hati yang terzolimi sama kita. Nah, Masya Allah keren banget. Atau mungkin tadi ada yang baru teringat, oh iya udah lama saya nggak sedekah ternyata. Nah, maka dari itu yuk Meaningful Ways memfasilitasi Bapak Ibu sekalian bagi yang mau bersedekah. Apalagi ini kita niatkan untuk support kegiatan dakwah di Meaningful Ways. Boleh banget nih kita memfasilitasi kebaikan Bapak Ibu sekalian. Yuk sama-sama kita dukung, kita support kegiatan dakwah di Meaningful Ways ini dengan sedekah terbaiknya, dengan infak di jalan Allah. Mangga ke BSI 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways. Niatkan sebagai bentuk kebersyukuran kita kepada Allah gitu ya, menghargai ilmu gitu ya, dan juga jadikan niat untuk senantiasa kita ditolong sama Allah ya. Mangga bagi yang mau QR code-nya juga tinggal di scan aja tuh, ada bisa lewat kris, lewat bank mana aja gampang ya zaman sekarang mah, tinggal scan, klik nominal, udah deh nyampe gitu ya. Mangga sekali lagi terima kasih banyak dan insya Allah niatkan juga untuk menambah keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini ya. Itu mungkin dokter untuk pagi hari ini karena sudah pukul 7:06. Mohon maaf Oh iya sebelumnya ya, bagi yang saya belum sadar ya. terakomodir Oh untuk iya, sesi minta maaf ya Bapak Ibu pertanyaannya. ya. Ya, sebelum diakhiri dokter, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai meaningful way statement pada pagi hari ini? Boleh? Iya, jadi jangan pernah merasa bahwa mungkin hidup yang kita rasakan atau yang kita jalani saat ini hidup yang berat atau hidup yang penuh sesal. Karena ketika kita menyesali hidup ini, ada ribuan orang yang iri sama kita, berharap bisa melewati hidup seperti kita saat ini. Dan percayalah, ketika kita sedang susah saat ini, ada orang lain yang lebih susah, tapi mereka masih jauh lebih bahagia daripada kita. Ingat juga bahwa tiket masuk surga belum tentu cukup hanya dengan sholat. Masih ada perjuangan-perjuangan lain yang harus kita tempuh. Salah satunya adalah bersabar terhadap kondisi penyakit yang mungkin saat ini sedang kita derita. Bersabar dengan kondisi keluarga kita. Bersabar dengan kondisi anak kita. Bersabar dengan kondisi pasangan kita. Atau bersabar dalam kondisi finansial kita. Pilih mana? Senang di dunia tapi menderita di akhirat, atau senang di dunia dan senang juga di akhirat. Nah, kalau saya pilih yang kedua, senang di dunia, senang di akhirat. Karena kenapa? Senang itu bukan orang lain yang ciptakan. Senang itu tidak perlu kita cari, melainkan senang itu atau bahagia itu kita sendiri yang ciptakan. Dan standar bahagia kita jangan terlalu tinggi. Turunkan saja standar bahagia kita. Minum teh hangat saja sudah bisa bahagia. Nah, itu keren. Minum susu kambing bisa bikin bahagia. Nah, itu benar ya. Susu kambing bisa bikin bahagia. Bahagia dengan bisa memeluk ibu kalau masih ada yang punya ibu atau yang punya ayah. Bahagia bisa memberikan sedekah kepada orang lain dan bahagia ketika bisa tidur awal. Nah, itu Masya Allah, tabarakallah. Sekian mungkin yang bisa saya ceritakan, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui Bapak Ibu semuanya. Di antara forum ini, partisipan saya yakin ada guru-guru juga yang lebih baik daripada saya, yang ilmunya lebih besar, lebih banyak, lebih luas daripada saya. Karena saya hanyalah seorang santri, hanyalah seorang murid yang juga masih terus belajar. Mohon maaf, mungkin masih banyak tanggapan atau pertanyaan Bapak Ibu yang tidak bisa saya yang tidak bisa saya jawab satu persatu. Sudah yang terbaik tadi saya lakukan, bisa saya tanggapi satu persatu, mungkin tidak banyak. Saya berdoa selalu untuk kesempatan selanjutnya bisa selalu menanggapi Bapak Ibu, menjawab pertanyaan Bapak Ibu, dan bahkan mungkin bisa bertemu secara offline. Nah, tadi ada yang berdoa tuh. Ada yang berdoa bisa bertemu secara offline. Kepada para sahabat yang mungkin sudah kenal saya, sudah sering atau pernah ketemu saya, Mbak Asri yang pernah ketemu di Masjid Istiqlal waktu seminar nasional saya di sana. Terima kasih. Sampai jumpa lagi mungkin teman-teman yang lain yang belum pernah jumpa, kita doakan selalu bisa bisa jumpa, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Kang Reza juga, kepada Meaningful Ways Official. Sampai jumpa nanti malam untuk premium webinar All You Can Heal kepada 150 orang terpilih.
Dan juga sampai jumpa kepada teman-teman regular webinar di hari Kamis yang akan datang, insya Allah. Sampai jumpa. Doakan juga saya di bulan Agustus ada perjalanan ke luar negeri, ke Malaysia, Kuala Lumpur, dan ke Singapura. Mungkin agak lama di sana karena ada studi yang harus saya lakukan, ada penelitian dan ada pekerjaan yang harus saya lakukan di sana. Doakan semoga Allah ridho dan berikan kelancaran. Dan tentu doa terbaik saya untuk Bapak Ibu semuanya. Tetap bersyukur, tetap bersabar, dan tetap bahagia. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, syukron jazakallah khair, Dokter Gustaf. Terima kasih banyak. Banyak yang sudah nunggu nih kalau Dokter Gustaf ada di Jakarta katanya. Wah, keren banget ya. Oh iya, Mudah-mudahan. nanti kalau ke Jakarta jangan PHP loh ya. Kemarin udah nunggu. Katanya ada yang mau ketemu. Ya, Dok, insya Allah. Pokoknya perjalanannya dulu nih ke luar negeri ya, sehat, Dok. Masya Allah dimudahkan, Amin. dilancarkan. Dan Bapak Ibu Amin. sekalian, sekali lagi mengingatkan bagi teman-teman yang belum tergabung dengan grup Meaningful Ways, nah silahkan daftar dulu ya, biar tergabung di grup WhatsApp-nya. Tadi ada beberapa yang bertanya juga di kolom chat. Jadi untuk mendapatkan akses rekamannya, kita sharing nanti di sana. Dan setiap info webinar, setiap paginya pun kita update di sana. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, pastikan sudah tergabung dengan grup Meaningful Ways yang terbaru. Dan info juga terakhir sebelum kita tutup, ada kelas eksklusif pekan ini, jangan sampai dilewatkan. Nah, ada kelas bersama Kang Novi Setia Bakti. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin belajar bersama beliau, ini kelas eksklusif perdana beliau ya. Kemarin-kemarin sudah ada yang nanya nih beberapa teman-teman, kapan nih Kang Novi ada kelas eksklusifnya? Insya Allah di pekan ini ya, dengan tema Jalan Pulang yang Bermakna. Sabtu Ahad ini seperti biasa daftar dulu aja, kecuali keluarga besar MSP nggak perlu daftar lagi, karena semua keluarga besar Meaningful Support Program akan langsung mendapatkan aksesnya di grup seperti biasa ya. Nah, jadi silahkan bagi yang mau ikut kelas eksklusif bersama Kang Novi, langsung aja klik pendaftaran yang ada di kolom chat yang disampaikan oleh ke Kak Hadijah. Itu mungkin untuk hari ini, insya Allah besok kita ketemu lagi di hari, apa besok ya? Jumat ya. Jumat insya Allah akan dibersamai oleh Bunda Ambar, sebagaimana beliau merupakan pembina dari Meaningful Ways, kajian rutinnya di hari Jumat. Mudah-mudahan kita sehat, semuanya bisa ketemu lagi. Dan terakhir banget satu lagi nih, saya dengan segala kerendahan hati, seperti biasa, mumpung berada di lingkungan orang-orang yang baik semua nih, soleh-solehah, ingin doa yang terbaik juga ya. Mohon doakan kami nih, tim di belakang layar, khususnya yang nggak pernah kelihatan, Bapak Ibu, kakak-kakak admin, kakak-kakak desainer, kakak-kakak operator gitu ya. Kakak-kakak yang ada di office di Tangerang sana nih, yang senantiasa setiap pagi, setiap malam, setiap 24 jam bahkan untuk memikirkan bagaimana Meaningful Ways akan terus hadir setiap harinya. Doain kami semua ya. Terima kasih banyak dan khusus juga kepada guru-guru kami di Meaningful Ways, para trainer, coach, dokter, ustadz, ustazah gitu ya yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa. Dan khusus hari ini yuk sama-sama kita langitkan doa terbaik buat Dokter Gustaf dan keluarganya. Amin. Mudah-mudahan Allah jagain beliau dengan penjagaan Amin. terbaiknya, diberkahi Terima kehidupannya kasih. Dok, segala urusannya dimudahkan, dilancarkan, dan Amin. paling penting Wayakum. mudah-mudahan semakin disayang sama Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Wayakum. Alamin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas Bapak Ibu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaik buat kita semua. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. nanti di Amin, amin, amin. Cito, Sampai apa jumpa. kabar? Pak Harjito malam sehat. Rindu sama Pak Rindu. Alhamdulillah, Bu Ayu Metro sehat, Bu Siti sehat-sehat. Bu Sagida. Kangen Bu Ibu, Bu Evi. Dadah semuanya. Izin tutup ruangan Zoom ya. Dadah. Sampai jumpa di Baitullah.